Pada saat Ica dan anak-anaknya yaitu Kanha dan Mukta dan juga Pir sedang bermain di suatu taman, tiba-tiba mereka didatangi oleh seorang wanita stres dan kurang waras. Wanita tersebut menghampiri Ica dan duduk di sebelahnya. Ica kaget dan heran karena wanita tersebut sambil menangis dan terus karena telah menukar bayinya yang masih hidup dengan bayi yang sudah meninggal. Ica dan Pir tidak menanggapinya karena wanita itu gila. Ica tidak paham dengan apa yang dibicarakan oleh wanita tersebut. Sampai Ica dan Pir ingin pulang ke rumah wanita itu, tetapi saja mengikuti mereka sambil terus meminta maaf atas kesalahannya kepada Ica karena telah menculik bayinya. Namun Ica dan Pir tidak bergeming. Ada seorang pengunjung taman yang mengatakan pada Pir dan Ica bahwa wanita gila tersebut selalu meminta maaf kepada setiap ibu-ibu yang sedang bermain bersama anak-anaknya, sehingga Pir dan Ica pergi meninggalkan waktu itu. Ternyata wanita gila itu adalah suster rumah sakit tempat Ica melahirkan bayinya dulu. Suster itulah yang telah menukar bayi Ica yang sehat dengan bayi yang sudah meninggal dunia. Kemudian melaporkan kepada keluarga Bundela bahwa anak Ica dan Pir telah meninggal sesaat setelah dilahirkan, sehingga Ica dan keluarga Bundela sangat terpukul atas berita palsu yang disampaikan suster tersebut. Suster itu diperintah dan disuap oleh neneknya Tapasya untuk merencanakan penculikan terhadap bayi Ica. Ya, ternyata dalam semua itu adalah nenek Tapasya. Dan akhirnya setelah sekian lama Ica akan teringat tentang wanita gila itu dan mengetahui segalanya. Keberadaan bayi Ica setelah diculik nenek Tapasya. Setelah berhasil menyuap suster dan menculik bayinya, Ica nenek Tapasya berniat untuk membuang bayi itu untuk selamanya. Nenek memerintahkan putranya yang bernama Puskar atau pamannya Tapasya untuk membuang bayi Ica ke tempat yang jauh. Puskar lalu menjalankan perintah nenek untuk membuang bayi itu. Namun dalam perjalanan Puskar ke Pergo dengan Tuan Ratore dan Tapasya, mereka kaget dan terkejut. Mereka bertanya kepada Puskar bayi siapa yang dibawanya itu dan apa yang akan dilakukan Puskar terhadap bayi itu. Puskar bingung dengan pertanyaan yang mereka ajukan, lalu dia mulai mengarang cerita. Dia mengatakan bayi itu dia temukan di tempat sampah dan dimaksud untuk membawanya ke tempat panti asuhan, di mana Tapasya pernah meninggalkan bayinya dulu yang hilang. Tuan Ratore dan Tapasya ingin melihat bayi itu, namun Puskar menolak dengan alasan bayi itu kotor dan lebih baik diberikan ke panti asuhan saja. Tapasya tetap mengotot ingin melihat bayi itu dan akhirnya Tuan Ratore memasak ke Puskar untuk memberikan bayi itu kepada Tapasya. Tapasya sangat menyukai bayi itu dan meminta Tuan Ratore untuk mengadopsi bayi itu. Puskar sangat kaget bagaimana mungkin bayi yang sebenarnya adalah anak Ica malah akan diasuh oleh Ratore dan Tapasya, tapi Puskar tidak berani mengatakan yang sesungguhnya. Tuan Ratore menyetujui niat Tapasya untuk mengadopsinya. Tambah bingungnya Puskar dalam hatinya apa yang akan dia katakan kepada ibunya nenek Tapasya jika dia tahu kalau anak Ica yang ia perintahkan untuk dibuang malah ada di rumah Tuan Ratore. Ibu atau nenek Tapasya akan marah besar dan akhirnya singkat cerita nenek mengetahui karena memang nenek tinggal bersama Tapasya di rumah Tuan Ratore. Akhirnya Ica mengetahui bahwa anaknya yang telah dilahirkan ternyata masih hidup. Pada suatu malam, Ica bermimpi tentang pertemuan dengan wanita gila di taman. Dalam mimpinya dia mengingat sesuatu yang sangat mengejutkan dirinya. Ya, wanita itu tak lain adalah suster rumah sakit yang telah melaporkan padanya dan pada keluarga Bundela bahwa anaknya telah meninggal dunia. Dan dalam mimpi tersebut wanita gila atau suster itu mengatakan bahwa anaknya masih hidup. Dialah yang telah menukarkan dengan bayinya yang sudah meninggal. Dan sekarang dia menjadi gila karena terus dihantui rasa bersalah yang amat besar karena perbuatannya tersebut. Ica terbangun dari mimpinya. Dia merenungkan mimpinya tersebut dan meyakini apa yang telah diimpikannya itu benar. Keesokan harinya Ica menelepon Pir yang sedang berada di luar kota karena ada urusan pekerjaan. Ica menceritakan pada Pir tentang wanita gila yang menemui mereka saat bermain di taman. Pir coba mengingatnya. Pir kemudian bertanya kepada Ica apa yang dia
dengan wanita gila itu. Lalu Ica mencoba menjelaskan bahwa Ica telah mengenali wanita itu. Pir bertanya siapakah dia. Ica menjawab bahwa wanita itu adalah suster yang mengabarkan kepadanya dan pada keluarganya bahwa anak yang dilahirkannya meninggal. Lalu Pir bertanya lagi apa dimaksud. Ica menjelaskan semua itu. Pir belum mengerti. Ica mengatakan pada Pir bahwa anak yang dilahirkan di rumah sakit belumlah meninggal, dia masih hidup. Pir kaget dan menyangka Ica sedang mengada-ngada. Ica berusaha meyakinkan Pir dan menjelaskannya bahwa wanita gila itu tidak benar.